Penandaan lokasi dari sayatan yang akan dilakukan oleh dokter bedah. Alat yang terkenal dengan nama mesh. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Devi Febriani. Di pembahasan saya sebelumnya, saya sudah membahas mengenai penyakit hernia atau turun berok yang dialami oleh kaum laki-laki. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai tindakan pembedahan secara terbuka, kemudian ukuran benang apa saja yang dipakai, dan alat apa saja yang dipasang untuk mengurangi kekambuhan penyakit hernia ini. Tindakan operasi pada kasus hernia ini ada dua teknik. Yang pertama adalah operasi dengan teknik terbuka, dan yang kedua adalah menggunakan operasi yang lebih canggih menggunakan teknik laparoskopi. Kali ini yang kita bahas adalah teknik operasi hernia secara terbuka. Setelah semua persiapan di ruangan selesai, dimulai dari pemeriksaan laboratorium, konsul sana konsul sini, pemeriksaan radiologi, maka kalian akan didorong ke kamar operasi. Di kamar operasi ini, kami sebagai petugas kamar operasi akan memastikan penandaan lokasi dari sayatan yang akan dilakukan oleh dokter bedah. Ini tentu saja sangat penting sekali karena hernia inguinalis ini bisa terjadi di sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi harus dipastikan di bagian sisi mana tindakan operasi yang akan dilakukan. Karena akibatnya sangat fatal sekali bila terjadi kesalahan di sisi benjolannya sebelah kiri dioperasi di sebelah kanan. Jadi penandaan operasi sebelum operasi hernia inguinalis ini sangat penting sekali. Setelah semua sudah oke, maka kamu akan didorong ke zona zero. Zero kayak gini ya, bukan gini ya. Ini oke nih, di zero. Maka kamu akan didorong ke zona zero. Zona zero itu merupakan zona tempat kamu dibaringkan untuk dilakukan tindakan pembedahan. Sebelum dilakukan penyayatan, kamu akan bius terlebih dahulu oleh dokter anestesi. Ini dilakukan tindakan pembiusan secara regional anestesi atau spinal anestesi dengan posisi duduk. Kemudian akan dimasukkan oleh dokter anestesinya obat melalui tulang belakang di daerah lumbal. Kemudian kamu akan dibaringkan ke posisi semula. Kaki kamu akan merasakan hilang rasa, kesemutan, terasa berat, dan ini berarti efek pembiusannya sudah bekerja. Kemudian asisten dokter bedahnya akan melakukan desinfeksi menggunakan cairan betadin di bagian sisi hernia inguinalis yang terjadi benjolan kanan apa kiri. Tadi kan sudah kita lakukan penandaan. Berarti kita akan melihat penandaannya di daerah mana, dan disitulah kita akan melakukan desinfeksi. Kemudian akan dipasangkan duk steril yang tengah-tengahnya ada lubang. Yang lubang ini akan diletakkan di bagian sisi yang akan kita lakukan sayatan. Sebelum dokter bedah melakukan sayatan, akan dicek terlebih dahulu sensitivitas dari rasa nyeri. Ini dicek pakai menggunakan pinset. Apakah masih nyeri? Kalau masih nyeri, kita akan tunggu sebentar. Kemudian bila tidak nyeri, maka dokter akan melakukan sayatan. Setelah dokter bedah mengembalikan organ-organ ke tempat semula, maka lubang tempat keluarnya organ tersebut akan dijahit menggunakan benang 2-0 yang bisa diserap. Kemudian dokter bedah akan memasang alat yang terkenal dengan nama mesh yang berbentuk jaring-jaring. Ini gunanya untuk menguatkan otot-otot perut dan mengurangi risiko kambuhnya penyakit hernia ini kembali. Mesh ini akan dijahit menggunakan benang jenis polipropilen. Ini jenis benang yang tidak bisa diserap, dan ini jarumnya spesifikasinya menggunakan jarum yang taper, yang bulat. Kemudian setelah mesh terpasang dengan baik, maka dokter bedah akan mulai melakukan penjahitan di daerah fasia. Untuk daerah fasia ini dokter akan menggunakan benang yang lebih besar dibandingkan
benang sebelumnya menggunakan benang nomor 1 dengan spesifikasi taper dan juga bisa diserap. Setelah menjahit fasia, maka dokter akan menjahit di bagian subkutis. Untuk subkutis ini juga menggunakan benang nomor 20, juga benang yang bisa diserap. Untuk jahitan terakhir yaitu di daerah kulit, maka dokter akan menjahit menggunakan benang yang lebih kecil yaitu benang nomor 30. Benang nomor 30 ini bisa digunakan benang yang tidak bisa diserap dan juga bisa menggunakan benang yang bisa diserap. Demikian sedikit pembahasan mengenai tindakan operasi pada pasien hernia inguinalis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.